Kalau masalah sudah besar, jangan harap biaya yang tetap murah. Selamat datang kembali di Bahas Hukum bersama saya Mas Sakti Sejaya, tempatnya ngebahas hukum tanpa ribet. Kawan-kawan, kalau kalian punya masalah kesehatan, biasanya kalian itu datang pada saat giginya sudah bolong atau sebelum giginya itu sakit. Dalam hukum, umumnya orang itu datang pada posisi yang pertama. Ketika masalah sudah besar, baru datang ke pengacara. Pada momen ini, ketika permasalahan ini sudah cukup kompleks, perkara ini sudah mencapai titik yang cukup tinggi intensitas konfliknya, umumnya dalam urusan hukum, orang-orang cenderung memilih pilihan yang kedua. Ketika sudah mendapatkan somasi, ketika asetnya disita, dituntut miliaran oleh partner bisnis, baru pergi mencari pengacara, pergi mencari kantor-kantor hukum yang kemudian bisa membantu menyelesaikan perkara-perkaranya. Ketika kita punya urusan dalam hukum, gitu, kita cenderung berpikir bahwa hukum ini biayanya cukup mahal, ya kan? Tidak murah, cenderung tidak gratis. Dalam melihat posisi ini, saya memberikan beberapa poin kepada kawan-kawan sebenarnya. Pertama, pentingnya konsultasi hukum. Upaya ini kita lakukan untuk bagaimana memitigasi peluang-peluang resiko kerja, peluang-peluang resiko bisnis, peluang-peluang resiko perkara di kemudian hari. Disinilah poinnya kawan-kawan. Biaya investasi yang kalian keluarkan pada konsultasi dengan waktu 1 jam, 2 jam, itu adalah investasi awal kalian untuk bagaimana kalian mencegah bom waktu di kemudian hari nanti. Lewat konsultasi-konsultasi itu, nanti kita akan bisa bertemu untuk bagaimana kita membicarakan soal perkara-perkara kawan-kawan, seperti itu. Bagaimana penyusunannya. Nah, disinilah fungsinya pengacara hadir. Untuk bisa memberikan edukasi-edukasi hukum. Kalau kata orang itu, sedia payung sebelum hujan. Maka jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan untuk lebih memilih konsultasi di awal ketimbang nunggu permasalahan ini sudah besar. Kedua, ketika kita lagi senang, kita tuh cenderung mudah rabun jauh. Begitupun juga ketika kita lagi marah, gitu. Ketika kita lagi senang nih dapat proyek besar, kita cenderung nggak melihat bahwa ke depan bagaimana tender ini berjalan, bagaimana klien ini akan membayar. Apa yang akan terjadi ketika force major itu ada di kemudian hari? Hal yang tidak kita pikirkan. Begitu juga kalau kita lagi emosi marah, dongkol, benci, gitu. Ada sengketa keluarga, sengketa lahan, gitu kan, konflik dengan teman, dengan sahabat, gitu, cenderung melakukan kekerasan, kita tidak pernah memikirkan bagaimana resiko hukum di kemudian hari. Nah, disinilah di poin kedua, saya menekankan untuk menggunakan jasa hukum dalam menganalisa setiap resiko yang kawan-kawan hadapi. Pada poin ini, kita melihat bahwa penggunaan jasa hukum digunakan untuk kita bisa melihat peluang-peluang ke depan. Baik dengan peluang usahanya, peluang konflik, yang nantinya ini akan kita cacah dan kita bisa bedah. Nah, oh, yang seperti ini tidak bagus dan ini harus kita hindarkan. Yang seperti ini perlu kita lalui dan ini akan kita jalankan. Dan disinilah pentingnya bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat adalah untuk menjadi jembatan kawan-kawan itu bisa jauh dari ruang-ruang konflik hukum yang kemudian nanti tidak kawan-kawan inginkan di kemudian hari. Ketiga,
Ini untuk bisa memberikan strategi ke depan. Nah, di mana dengan konsultasi-konsultasi tadi kita akan bisa membentuk langkah-langkah apa yang bisa kita hadapi nanti untuk jangka waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan dengan seterusnya. Langkah ini penting karena ini akan menentukan bagaimana ke depan kawan-kawan dihadapkan dengan konflik-konflik yang telah tadi saya jabarkan. Yang perlu diingat bahwa dalam mengendarai mobil, pengacara itu adalah sabuk pengaman, bukan mobilnya, bukan yang bawa mobil. Jadi, ketika nanti teman-teman sudah kecelakaan, jangan baru ingat cari sabuk pengaman. Jadi, mulai dari sekarang, silahkan dipakai sabuk pengamannya agar ketika nanti terjadi kecelakaan atau seperti apa, seminimal mungkin resikonya sudah kita cegah. Oke kawan-kawan, sekian dari saya. Ingat, stay tune di Bahas Hukum, tempat yang ngebahas hukum tanpa ribet.